Assalamualaikum Batur Sasak. Konten kali ini bertemakan tentang penjelajahan kami tim Sasak Update menuju sebuah makam yang lagi fenomenal atau yang lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat Lombok, khususnya Lombok Tengah, yaitu makam Syekh Sayyid Muhammad. Ada aku masak makan segobok biasa. Dari cerita almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin yang diteruskan ke Tuan Guru Haji Muhammad Usman Najamuddin, konon usia makam ini kurang lebih 500 tahun. Sebelum ada bendungan Batu Jai, bendungan ini adalah tempat pemukiman warga dan ada pula tempat pemakaman umum. Tapi karena ada perluasan bendungan, warga direlokasikan ke bagian barat. Sementara makam tidak bisa dilakukan pemindahan. Dan sebenarnya, dari dulu sudah sering makam tersebut diziarahi oleh tokoh-tokoh agama di Peraya seperti almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin Ma'mun dan Tuan Guru Lopan. Seiring berjalannya waktu, dibukalah pembahasan mengenai keberadaan makam tersebut oleh Tuan Guru Haji Usman Najamuddin. Dalam hal tersebut, membuka kembali ziarah makam yang telah dilakukan oleh ayah handanya almarhum Tuan Guru Haji Najamuddin Ma'mun. Maka dimufakatkanlah dengan tokoh-tokoh dan saksi-saksi hidup yang berada di wilayah kampung Tiwulekong karena kondisi air sungai mulai mengering dan makam sudah mulai terlihat. Dan bersepakat dengan berbagai tokoh di wilayah sekitar untuk ziarah makam dan memberikan penjelasan nampak tilas tentang makam supaya masyarakat mengetahuinya. Keberadaan makam wali Syekh Sayyid Muhammad Saleh bin Sayyid Anwar di tengah genangan bendungan Batu Jai di kampung Tiwulekong, lingkungan Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Peraya, menyedot perhatian banyak pihak. Hasilnya, setelah ditemukan makam wali tersebut, masyarakat mufakat untuk membangun megah makam tersebut. Untuk diketahui bersama, makam wali ini sekarang sudah berdiri kokoh dengan dibangun 12 tiang, 2 lantai dengan tinggi lantai dasar 3,5 meter dan lantai 2 dengan tinggi 2,5 meter dengan panjang 9,5 dan lebar 6 meter. Mampu menampung peziarah makam kurang lebih 30 orang. Tuan Guru Haji Muhammad Usman Najamuddin menceritakan bagaimana sejarah makam ditemukan dan dibuka ziarah kembali. Katanya, beberapa waktu lalu hanya dengan ditandai kayu dan bendera saja sebagai tanda makam. Namun sekarang sudah berdiri kokoh bangunan, kendati berada di atas genangan air. Selain itu juga, ada sekitar 500 makam di buku catatan beliau, makam wali di Pulau Lombok yang akan dibuka dan diresmikan untuk diziarahi. Nah, keberadaan makam ini mulai diperhatikan oleh teman-teman yang berada di luar Lombok Tengah, seperti Lombok Barat dan Lombok Timur. Dilihat dari penziarah yang bukan hanya dari Lombok Tengah, melainkan dari Lombok Barat dan Lombok Timur juga ada. Lokasi makam ini juga cocok untuk dijadikan tempat wisata religi.
Seperti yang saya ucapkan tadi sebelumnya, bahwa makam ini berdiri kokoh dengan dibangun 12 tiang, 2 lantai, di mana lantai dasar setinggi 3,5 meter dan lantai 2 setinggi 2,5 meter dengan panjang 9,5 meter dan lebar 6 meter. Dan muatan penjara mampu menampung kurang lebih dari 30 orang. Subhanallah, udah semestinya kita memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengenang dan mengabadikan makam beliau. Pemakaman ini sangat cocok dan recommended bagi teman-teman yang ingin berwisata religi. Silakan datang ke sini sekaligus melihat panorama yang ada di sekelilingnya. Semenjak 1970 lalu, dan mulai dibuka itu baru kemarin sebenarnya secara resmi. Setelah sebelumnya dulu sering diziarahi oleh Abahudin atau Tuan Guru Najamuddin Ma'mun Muhajirin bersama Datuk Lopan. Dulu sering beliau berziarah ketika masih ada perkampungan di tengah Waduk Bendungan Batu Jaya ini. Jadi ini dulunya perdesaan ya, pemukiman warga sebelum adanya Bendungan Batu Jaya. Setelah sekian lama direlokasilah pemukiman itu karena memang ada pembangunan waduk atau Bendungan Batu Jaya ini, sehingga makam ini hanya bisa dilihat ketika musim kemarau. Musim kering gitu. Baru pemakaman ini terlihat. Nah, beberapa tahun terakhir ini jadi anak dari almarhum Tuan Guru Usman Najamuddin itu menerima secara kebatinan, itu menerima wasilah dari almarhum ayahandanya untuk meresmikan beberapa makam yang telah dicatat beliau semasa hidupnya, yakni sekitar 500 sekian makam, dan sampai saat ini sudah ditemukan sekitar 250 makam yang dibuka secara resmi. Nah, begitulah sejarah singkat dari makam Syekh Sayyid Muhammad Saleh yang keberadaannya dibilang unik karena berada di tengah Bendungan Batu Jaya. Semoga dengan adanya makam ini bisa mengobati kerinduan teman-teman yang hobi dengan wisata religi. Tempat ini sangat recommended bagi teman-teman. Silahkan datang untuk mengobati rasa penasaran teman-teman. Dan semoga video kami ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan bisa menimbulkan rasa cinta kita kepada kekasih-kasih Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.